mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang pelajaran sistem informasi akuntansi perpajakan. Baik, perkenalkan nama saya Ketua DPR kami. Dan saya sendiri Aditya Syahputra. Dan saya Muhammad Abidarin. Dan saya Rizky Sitompul. Saya Nur Halimat Fadia. Kemudian ada teman saya Regina dan satu lagi Esmeralda Manado. Nah, presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman saya Abi Dizanin. Baik, Abi Dizanin silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel fungsi superflow. Pada halaman ini kita menjelaskan fungsi dari masing-masing peran dalam proses pengeluaran kas. Petugas hutang, tugas termasuk menerima dan mencatat faktur serta memasukkan pengeluaran kas ke dalam jurnal. Yang kedua, petugas pengeluaran kas bertanggung jawab mempersiapkan cek, mencatat pengeluaran kas, dan pengiriman cek ke bendahara. Yang ketiga, bendahara itu menandatangani cek dan membatalkan faktur dan dibatalkan untuk menghindari pembayaran duplikat atau denda. Dan yang ketiga ada diagram konteks. Langkah-langkah dalam membuat diagram konteks adalah yang pertama menggambarkan lingkaran yang mewakili proses pengeluaran kas. Yang kedua menggambar dan memberi label entitas yang mengirim atau menerima data dari proses ini. Yang ketiga menghubungkan lingkaran dengan persegi menggunakan panah yang menunjukkan aliran data. Baik, itu yang saya jelaskan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Itu adalah diagram konteks. Ada pun langkah-langkah dalam membuat diagram konteks sebagai berikut. 1. Menggambar lingkaran atau gelombang tunggal dan kemudian melabelinya dengan nama yang paling baik. Mendeskripsikan proses yang dipresentasikan. 2. Menggambar dan memberikan label untuk entitas pada energi yang mengirim data ke proses pengeluaran kas atau menerima data dari proses pengeluaran kas. 3. Menghubungkan proses atau lingkaran dengan sumber atau tujuan persegi dengan panah yang mempresentasikan arus data. Sekian dari saya. Baik, akan saya lanjutkan diagram arus data level 0. Diagram ini membagikan proses pengeluaran kas menjadi beberapa langkah utama. Yang pertama itu menerima faktur vendor dan mencatat hutang. Kemudian mempersiapkan cek, mendatangani dan mengirim cek serta membatalkan faktur. Di situ ada mencatat pengeluaran kas, kemudian memasukkan pengeluaran kas ke dalam buku besar pembantu hutang. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya Regina. Baik, akan saya lanjutkan dengan diagram arus data level 1. Untuk mendeskripsikan arus data akan diuraikan pada proses selanjutnya. 2. Agar menjadi jelas, dapat dipahami, dan mudah dibaca, DAD sebaiknya berisi tidak lebih dari 7 lingkaran. 3. Kita membagi atas data perusahaan ke dalam 5 proses utama. Kemudian dapat diuraikan. Ini menunjukkan bahwa bendahara menyetujui dan menandatangani cek yang mempersiapkan mengirimnya ke vendor dan membatalkan faktur untuk mencegah duplikasi pembayaran. 4. Kita akan membagi proses 3.0 ke dalam 3.1 menyetujui dan menandatangani cek.
3.2 mengirim ke vendor, dan 3.3 membatalkan faktur. Baik, presentasi kali ini akan dilakukan Ibu buka mikrofonnya. Dengar nggak suaranya? Baik, berikut adalah penjelasan detail dari diagram alir pengeluaran kas Superflow. Langkah demi langkahnya yaitu yang dimana yang pertama diagram alir pengeluaran kas Superflow. Yang pertama dari vendor. Proses pengeluaran kas dimulai ketika vendor mengirimkan faktur kepada perusahaan. Yang kedua, petugas hutang menerima faktur vendor. Petugas hutang menerima faktur yang dikirim oleh vendor. Proses mencatat faktur. Petugas hutang mencatat faktur yang diterima ke dalam buku besar pembantu hutang. Yang ketiga, faktur yang telah diterima dan dicatat kemudian disiapkan untuk proses selanjutnya. Yang keempat, petugas pengeluaran kas, yang dimana mempersiapkan cek pengeluaran faktur yang telah diterima dan mencatat pengeluaran kas. Setelah siap dipersiapkan, petugas pengeluaran kas mencatat pengeluaran kas di jurnal pengeluaran kas. Bendahara, mana menandatangani cek. Bendahara bertanggung jawab untuk menyetujui dan menandatangani cek yang telah diberikan oleh petugas pengeluaran kas. Setelah cek ditandatangani, bendahara memberikan pembayaran. Yang kedua, faktur dibatalkan. Bahwa pembayaran tidak dilakukan 2 kali. Yang ketujuh, cek yang ditandatangani. Cek yang telah ditandatangani oleh bendahara sebelum vendor. Yang ke-8, vendor. Cek yang ditandatangani kemudian dikirim ke vendor sebagai pembayaran atas faktur yang telah diajukan. Yang ke-9, jurnal pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas jurnal pengeluaran kas dicatat kembali di buku besar pembantu hutang untuk pembaruan catatan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, buku besar pembantu hutang. Pengeluaran kas yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar pembantu hutang yang merupakan catatan akhir dari seluruh transaksi hutang perusahaan. Dengan penjelasan detail ini, kita dapat melihat bagaimana setiap langkah dalam proses pengeluaran kas saling terkait dan bagaimana peran masing-masing petugas berkontribusi dalam memastikan bahwa pembayaran dilakukan benar dan catatan keuangan diperbarui sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jika ada yang masih kurang jelas atau pertanyaan, mari kita diskusikan nantinya. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Presentasi kami selesai.